wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu, Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Putunia Rahmawati dari kelas 1I dengan NPM 2213053283. Nah, jadi di sini saya akan menyampaikan podcast nih tentang landasan pendidikan, di mana landasan pendidikan ini menjadi salah satu mata kuliah yang sangat saya gemari tentunya. Jadi pada podcast kali ini saya akan menyampaikan tentang pengertian pendidikan, lalu pandangan pribadi mengenai kondisi pendidikan saat ini, dan dikaitkan dengan landasan pendidikan, lalu selanjutnya pandangan pribadi mengenai aliran dan asas pendidikan sebagai calon guru, dan selanjutnya penjelasan tentang hakikat manusia dan kaitannya tentang pendidikan, lalu disertai dengan rencana di masa depan sebagai calon guru tentunya, dan yang terakhir implikasi konsep pendidikan yang ingin dicapai sebagai calon guru. Oke, kita langsung move aja ke pengertian pendidikan tentunya. Jadi menurut saya pendidikan ini memiliki pengertian yang luas tetapi memiliki satu inti yang sama. Begitu. Jadi di pendidikan ini memiliki banyak cabang pengertian seperti pendidikan menurut para ahli, perundang-undangan, disiplin ilmu, ruang lingkup serta berdasarkan sistem. Lalu apa sih cabang-cabang dan apa sih penjelasannya? Oke, mari simak ya. Nah, yang pertama pengertian pendidikan menurut para ahli. Yang pastinya pengertian menurut para ahli ini ditentukan oleh latar belakang ahli tersebut. Seperti contoh, Langford sebagai tokoh pendidikan anak atau pedagogik yang mengartikan pendidikan sebagai bimbingan yang diberikan orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaan. Lalu yang kedua itu pengertian pendidikan menurut perundang-undangan. Jadi di sini bisa kita lihat di Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Dan yang selanjutnya pengertian pendidikan berdasarkan disiplin ilmu yang dapat diartikan di kajian psikologi, lalu sosiologi, antropologi, ekonomi, dan juga politik. Jadi, menurut psikologi ini pendidikan merupakan individualisasi atau personalisasi. Lalu menurut sosiologi, pendidikan adalah sosialisasi. Dan next, menurut antropologi, pendidikan adalah enkulturasi. Lalu menurut ekonomi, pendidikan adalah investasi. Dan yang terakhir, politik memiliki arti pendidikan bahwa pendidikan itu civilisasi. Nah, lalu yang selanjutnya pengertian pendidikan berdasarkan ruang lingkup nih. Pendidikan berdasarkan ruang lingkup ini mencakup ke dalam pendidikan secara maha luas, secara sempit, dan juga luas terbatas. Nah, apa sih pendidikan dalam arti luas ini? Nah, jadi dalam arti luas pendidikan itu identik dengan kehidupan, dimana di dalam kehidupan ini pasti kita sangat belajar banyak hal tentunya. Lalu apa sih pengertian pendidikan dalam arti sempit ini? Jadi pengertian pendidikan dalam arti sempit ini identik dengan persekolahan nih. Jadi mengapa sih persekolahan itu termasuk ke dalam arti sempit? Karena kan kita itu belajar hanya di ruang lingkup sekolah, tidak di luar sekolah. Jadi bisa dibilang pendidikan di lingkungan sekolah itu termasuk ke dalam arti sempit. Lalu yang selanjutnya pengertian pendidikan maha luas tapi terbatas. Apa sih maha luas tapi terbatas itu? Nah, jadi pengertian pendidikan dalam arti luas terbatas adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam
berbagai hal. Nah, jadi pengertian pendidikan dalam arti luas terbatas ini sebenarnya berada di tengah-tengah antara pendidikan yang maha luas dan pendidikan yang sempit. Jadi dia berada di tengah-tengah seperti diapit gitu. Lalu yang selanjutnya itu pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan sistem. Apa sih pengertiannya? Jadi menurut pendidikan berdasarkan sistem ini, pendidikan adalah keseluruhan yang terintegrasi dari setiap aspek pendidikan, mulai dari input yang diproses atau ditransformasi oleh komponen pendidikan yang berhubungan satu sama lain yang sesuai dengan fungsi masing-masing, lalu berjalan seiring seirama dalam mencapai tujuan pendidikan atau output pendidikan, yaitu manusia terdidik yang mempunyai kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, begitulah pendidikan dalam berbagai cabang pengertian. Jadi, menurut saya kesimpulannya, pendidikan itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh setiap manusia, baik dari kalangan balita, remaja, ataupun yang sudah tua, yang memiliki tujuan untuk mengetahui suatu hal secara lebih dalam dan juga untuk membentuk karakter serta pribadi yang lebih baik. Begitu. Oke. Kita lanjut lagi ke next konsep yang akan saya sampaikan, yaitu pandangan pribadi mengenai kondisi pendidikan saat ini nih, dan kaitkan dengan landasan pendidikan. Nah, baik, pendidikan di Indonesia saat ini itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lalu pendidikan di Indonesia juga terbagi ke dalam 3 jalur utama: formal, non-formal, dan informal. Pendidikan juga dibagi ke dalam 4 jenjang, yaitu usia dini, dasar, menengah, dan tinggi. Lalu jika dikaitkan dengan landasan pendidikan, lalu kaitannya dengan landasan pendidikan itu berada di unsur-unsur pendidikan itu sendiri, karena dari unsur pendidikan itu sendiri terdapat peserta didik, pendidik, interaksi edukatif antara peserta didik dan pendidik, lalu materi, lalu konteks yang mempengaruhi pendidikan, alat dan metode, perbuatan pendidik, dan evaluasi serta tujuan pendidikan. Dari unsur-unsur ini pastinya sangat berkaitan sekali dengan kondisi pendidikan Indonesia saat ini, karena di dalam pandangan kondisi pendidikan Indonesia pada saat ini itu terdapat 4 cabang juga, yaitu dari usia dini, lalu dewasa, lalu sudah menuju lebih ke jenjang dewasa yang selanjutnya gitu kan. Nah, lalu yang selanjutnya pembahasan kita nih akan membahas tentang pandangan pribadi mengenai aliran dan asas pendidikan sebagai calon guru. Oke. Jadi kan intinya gimana sih pandangan saya mengenai aliran dan asas pendidikan sebagai calon guru? Nah, menurut saya mengenai aliran dan asas pendidikan sebagai calon guru ini, kita harus tahu dulu nih apa itu aliran pendidikan dan juga apa itu asas dari pendidikan. Nah, jadi aliran pendidikan adalah pemikiran yang membawa pembaruan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut juga berlangsung seperti suatu diskusi yang berkepanjangan. Lalu asas pendidikan itu sendiri antara lain Tuturi Handayani.
asas belajar sepanjang hayat, serta asas kemandirian belajar. Nah, lalu kembali ke dalam topik, bagaimana pendapat pribadi saya mengenai aliran dan asas ini sendiri. Menurut saya sangat relevan dengan upaya pembinaan dan pengembangan pendidikan nasional tentunya, baik pada masa kini maupun masa yang akan datang, dan hal ini juga sangat mudah untuk diterapkan dalam mendidik anak-anak itu sendiri. Lalu yang selanjutnya, penjelasan tentang kalimat manusia dan kaitannya tentang pendidikan, rencana di masa depan sebagai calon guru. Jadi hakikat manusia ini salah satunya adalah memiliki sifat yang rasional dan bertanggung jawab atas tingkah lakunya, intelektual dan sosial begitu. Jadi sebagai calon guru di masa depan, rencana saya adalah menanamkan sikap yang bertanggung jawab kepada para mahasiswa ataupun murid yang akan saya ajar untuk mengerjakan tugas dan juga melakukan hal apapun itu pastinya. Dan juga saya akan mulai mengajarkan bagaimana rasanya untuk tidak menyepelekan hal-hal kecil, mulai dari PR atau mulai belajar membantu orang tua begitu, seperti membuat buku list sehari-hari yang dapat saya tanda tangani di setiap harinya mungkin. Oke, next kita masuk ke bagian terakhir nih, implikasi konsep pendidikan yang ingin dicapai sebagai calon guru. Sebagai calon guru, implikasi yang ingin saya sampaikan atau yang ingin saya capai di masa depan adalah saya ingin membuat kelas saya menjadi lebih hidup dan juga membuat para peserta didik itu memiliki pikiran, bakat, serta karakter yang baik, lalu terdapat perkembangan moral serta karakter yang baik juga, baik itu di lingkungan sekolah ataupun para murid sudah di lingkungan rumahnya. Lalu yang ingin saya capai lagi sebagai calon guru yaitu saya ingin menciptakan murid saya ini aktif bertanya dan juga membuat kelas menjadi lebih seru dan tidak menyeramkan tentunya, agar membuat para peserta didik ini nyaman kepada saya dan juga kepada materi yang saya sampaikan begitu. Jadi tak terasa nih materi-materi yang saya sampaikan dan juga isinya sudah selesai. Jadi saya pamit undur diri. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang jelas. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Bye bye. See you the next podcast.